Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berada di bulan penuh berkah ini. Semoga salawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi, dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hai teman-teman, apa kabar puasanya hari ini? Saya harap semoga teman-teman tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa, walaupun Ramadan kali ini kita sebagai umat Islam menghadapinya di tengah pandemik virus corona. Meski begitu, kalian harus tetap melewatinya dengan ceria. Terima kasih telah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing dengan teman-teman semua mengenai pahala tak terhingga di bulan Ramadan. Pahala bulan Ramadan adalah berkah yang paling dicari saat bulan suci ini tiba. Pahala bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan pahala di bulan lainnya. Bulan penuh berkah ini memang selalu dimaknai dengan sejuta kemuliaan di dalamnya. Di bulan Ramadan, seluruh amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu, untuk menambah pahala bulan Ramadan, umat Islam memperbanyak amal dan ibadah sangatlah baik jika dilakukan pada bulan penuh berkah ini. Tak hanya puasa, pahala bulan Ramadan bisa didapatkan dari amalan lain seperti sedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, berzakat, dan amalan lainnya. Hanya dengan melakukan amalan-amalan tersebut, teman-teman sudah bisa mendapatkan limpahan pahala di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dari riwayat tersebut dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Kemudian dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipat gandakan seperti tadi, tetapi amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan. Mengapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah, orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa batas. Demikian pula dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, pahala mereka tanpa batas. Ayat ini banyak dijadikan dalil oleh para ulama tentang pahala ibadah puasa yang begitu besar tanpa batas. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa mereka telah mengumpulkan semua jenis kesabaran. Ibadah puasa ibarat sebuah kanvas yang di atasnya tergambar semua lukisan tentang kesabaran. Begitu indah. Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang.
mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Begitu pula yang dikatakan As-Sa'di rahimahullah, balasan orang yang bersabar adalah surga. Kita tahu bahwa sabar itu ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Seseorang harus bersabar di atas ketaatan, melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa, melaksanakan kewajiban-kewajibannya selama berpuasa termasuk sholat 5 waktu, dan juga berusaha menahan amarah. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan pada kisah Nabi Yusuf. Saat itu Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya tentang kelakuan mereka pada zaman dulu. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki, justru beliau berkata sebagaimana terekam dalam Quran surat Yusuf ayat 92, qala la tasriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh, tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ketika ada yang memanggil kalian bertengkar atau mencemooh kalian, tapi katakanlah, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Tentu tidak mudah dan tidak ringan. Yang kedua, kita harus sabar dalam meninggalkan yang haram. Kembali lagi ke kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar kisah tentang Nabi Yusuf dengan seorang wanita. Kemudian bagaimana sikap beliau ketika beliau digoda oleh seorang wanita? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam Quran surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan, atau sabar menghadapi cobaan ujian yang Allah berikan. Dalam Quran surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Dan Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu. Nabi Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Dari kisah Nabi Yusuf tersebut bahwa dapat kita lihat dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang sangat manis. Begitupun seperti kita, ketika berusaha bersabar ketika dalam berpuasa dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan, insya Allah semua itu akan terbalaskan. Allah akan membalasnya dengan lebih baik dari apa yang kita lakukan dengan kesabaran ikhlas tersebut. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga, pahala tanpa batas sebagaimana sabar. Jadi teman-teman semua, 3 kesabaran ini, kesabaran dalam ketaatan, kesabaran melawan godaan nafsu, kesabaran terhadap ujian atau cobaan yang Allah berikan, itu semuanya terdapat dalam ibadah puasa.
Sehingga dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Sehingga tidak heran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memberikan balasan ganjaran secara langsung bagi orang-orang yang berpuasa. Maka tentu saja anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanding dengan keagungannya dan kemaslahannya. Jadi teman-teman semua, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk terus semangat hingga akhir Ramadan nanti, untuk terus berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Dan semoga apa yang saya sharingkan ini memberikan motivasi untuk teman-teman semua dalam menyempurnakan amal ibadah puasa dengan sabar yang sempurna. Berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala tak terhingga ini. Dan semoga teman-teman tetap semangat menjalankan hari-hari bulan Ramadan. Walaupun yang biasanya bulan Ramadan diidentik dengan masjid, tapi sekarang tidak boleh untuk sementara. Yang biasanya ada yang berbuka bersama, tapi sekarang tidak boleh dilakukan karena semua orang harus di rumah. Mudah-mudahan wabah di bulan Ramadan ini bukan saja azab bagi yang tidak beriman, tetapi juga ujian keimanan bagi setiap muslim. Teman-teman semua, dimanapun kalian berada, saya harap teman-teman semua tetap menjaga imunitasnya, tetap tersenyum, jangan panik dan tidak boleh cemas, karena Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Walaupun di rumah saja, teman-teman tetap bisa produktif, teman-teman tetap bisa melakukan amal kebaikan. Bahkan tanpa aktivitas di rumah, kita bisa lebih dekat kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak heran, ternyata Allah sangat baik kepada kita. Allah ambil hikmahnya dari wabah ini. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Ternyata dengan wabah ini Allah ingin hamba-hambanya lebih bermuhasabah diri di rumah, begitu. Yang misalnya kita sibuk dengan pekerjaan dunia, kemudian Allah datangkan wabah ini supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah. Allah tetap maha baik. Hari ini, Ramadan kali ini, kita pindahkan hati dengan Allah di rumah saja. Kalau biasanya teman-teman melakukannya di masjid. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya sharingkan bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah semangat untuk terus menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna, dengan sabar dan ikhlas, dan berlomba-lomba dalam melakukan amal kebajikan. Karena ketika kita mampu melewati 1 bulan Ramadan ini dengan amal ibadah yang Masya Allah, dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang terbaik, dengan sesuatu yang tak bisa kita bayangkan, dengan pahala tanpa batas, pahala tak terhingga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.